Tersangka kasus pencucian uang yang merupakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah akhirnya mengajukan 2 pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan ini didasari temuan 9 pelanggaran hukum acara pidana dalam penanganan kasus oleh penyidik Kejagung. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah menyebut pra-peradilan pertama akan ditujukan terhadap Kejaksaan Agung terkait penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU beserta upaya paksa penahanan terhadap Febri. Pra-peradilan kedua diajukan terhadap tindakan penyidik Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri terkait dengan penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU, termasuk penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan dalam perkara tersebut. Tim advokat juga mempersoalkan dugaan adanya penetapan tersangka sebanyak 2 kali terhadap dugaan tindak pidana yang sama. Sebenarnya penjelasan pasal 78 Undang-Undang Pencucian Uang menyebutkan kira-kira begini penjelasannya. Dalam hal penyidik tindak pidana asal, penyidik awal dulu nih tindak pidana asal, menemukan adanya bukti indikasi pencucian uang, barulah dilakukan penyidikan pencucian uang. Dengan aturan yang seperti itu, mungkinkah tindak pidana asal dan pencucian uang digabung di satu sprindik? Itu yang kami sebut, inilah yang diindikasikan melanggar penjelasan pasal 78 tersebut. Oh, ada yang mengatakan, nih biar clear ya di publik, ada yang mengatakan di Undang-Undang TPPU itu ada pasal 69. Pasal 69 itu ngatur kurang lebih begini. Tindak pidana asal itu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu untuk menangani TPPU. Benar, karena setelah ada rezim TPPU, nggak perlu menunggu pembuktian tindak pidana asal itu sampai di pengadilan, putusan pengadilan atau berkekuatan hukum tetap. Namun tetap harus ada tindak pidana asalnya, harus ada bukti permulaannya dulu, baru kemudian bisa TPPU. Nah, kami harap nanti di proses pra-peradilan hal tersebut bisa secara jernih dipilah. Ini kita belum bicara substansi perkara ya, kita masih bicara tentang tepat atau tidak tepatnya sprindik yang seperti itu. Kalau surat perintah penyidikannya melanggar undang-undang, tentu saja semua tindakan setelah sprindik tersebut menjadi tidak sah secara hukum. Inilah yang ingin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.